Baik, di kesempatan kali ini ya, di kuliah kelima, kita akan fokus membahas terkait dengan yang namanya adalah asam amino ya. Kenapa demikian? Karena salah satu nanti yang menjadi makromolekul kedua setelah karbohidrat adalah protein. Nah, protein. Nah, sebuah protein itu ya dibentuk dari uh, ribuan asam amino, bahkan bisa jadi jutaan asam amino. Jadi nanti ini bergabung asam amino ya, membentuk protein gitu ya. Nah, makanya kita pasti butuh ini. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, asam amino itu sendiri ya, kalau bahasa bukunya itu tadi bahasa bayi ya, ini bahasa bukunya adalah monomer dari protein. Jadi menyusun protein itu ada asam amino. Adapun protein yang bisa kita saksikan secara lahiriah ya, bisa jadi dari seafood, ini kebetulan seafood semua ini ya. Baik dari gurita, dari apa ini semua seafood atau bahkan daging ya, daging hewan ya yang kita kenal misalkan apa? Ya ayam, sapi, kemudian juga daging apa? Dari tumbuh-tumbuhan juga banyak protein sebenarnya, terutama di kacang-kacangan. Nah, itu semua ya, itu semua adalah protein yang kalau kita rasa ya, itu rasanya umami. Nah, kalau tadi di karbohidrat ada yang manis, ada yang hambar gitu ya. Tapi protein itu biasa rasanya umami gitu. Bahkan daging tubuh kita ya, itu adalah kumpulan dari protein. Jadi kalau kita mau tumbuh sehat ya, atau mau menumbuhkan otot itu harus mengkonsumsi protein. Jadi biasanya orang binaragawan juga demikian dia. Adapun protein sendiri itu adalah bentuk besar ya, di mana disusun oleh unit-unit kecil yang disebut dengan asam amino. Jadi kalau ibarat rumah, dinding itu adalah protein, tapi dalam dinding itu ada batu bata yang disebut sebagai asam amino. Nah, secara umum ada 20 jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh manusia ya. Jadi ini disclaimer sedikit, ini tubuh manusia ya. Namun hanya 11 yang dapat diproduksi langsung oleh tubuh. Selebihnya kita harus konsumsi dari makanan. Jadi makanan harus seimbang proteinnya. Nah, adapun asam amino sendiri secara kimia itu bentuknya simple sekali sebenarnya. Ada bagian gugus amina ya, atau NH2, ini NH2 ini sama nih. Kemudian ada bagian karboksilat ya. Ini karboksilat nih. Nah, itu merupakan apa namanya, dia itu bersifat asam, sedangkan tadi ini bersifat basa ya, ini asam. Kemudian ada gugus bukan gugus, ada atom H di sini. Kemudian ada R-nya yang mencirikan dia asam aminonya apa gitu ya. Jadi kalau bisa kita ibaratkan tadi yang amina dan karboksilat itu adalah tangan sama kaki, sedangkan R ini adalah wajahnya. Jadi R-nya apa, itu siapa namanya gitu ya. Nah, yang uniknya ya, asam amino itu bisa mengakomodasi dua sifat yang berbeda, yaitu sifat basa dari amina dan sifat asam dari karboksilat. Ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa sebenarnya dalam kimia. Nah, ini kita bisa melihat sendiri ya. Tadi ini bagian amina, bagian karboksilat, dan bagian H. Sedangkan ini bagian R-nya. Ya, ini juga bagian R-nya. Jadi itu beda R-nya. Ini R-nya adalah bentuk siklik ya, dan ada ini. Itu namanya histidin ya. Sedangkan yang seperti ini R-nya namanya glutamin. Juga teman-teman bisa melihat ke bawah lagi. Jadi beda-beda R-nya ya, beda namanya ya. Ada leucin, ada phenylalanine. Nah, ini semua ya adalah asam amino yang bisa kita kategorikan bersifat polar atau non polar. Jadi biasanya kalau yang non polar ya, non polar itu artinya dia nggak larut dalam air gitu ya. Nah, itu biasanya memiliki gugus R berbentuk alifatik.
atau rantai lurus ya, misalkan ya seperti ini biasanya non polar ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya di sini ya sebaliknya ya, kalau sebaliknya ya itu biasanya bersifat polar. Jadi yang polar itu biasanya yang kita kenal itu ada arginin, ada histidin ya. Histidin itu polar dia ini. Kemudian serin juga polar, atau gin tadi, glutamin juga polar. Jadi walaupun dia lurus tapi dia ini ada gugus yang bisa menyebabkan dia itu bersifat polar gitu. Sedangkan yang ini, yang non polar itu ya phenylalanine. Jadi walaupun ini bentuknya siklik, tapi cincin benzen itu cenderung stabil ya. Jadi tidak mudah tidak mudah nggak stabil, dia tidak mudah bereaksi sehingga sifatnya non polar gitu. Nah, kemudian juga ada asam amino dalam bentuk yang aromatik maupun aromatik. Bedanya apa? Biasanya kalau gugus aromatik itu eh, menyerap cahaya ultraviolet. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya. Jadi yang contoh aromatik itu biasanya adalah triptofan. Ini juga aromatik phenylalanine ya. Kemudian ini tirosin juga aromatik kalau kita lihat. Karena bentuknya ini cincinnya bisa gerak-gerak nih. Jadi tadi fokus kita ke R doang ya. Jadi yang lain nggak perlu lihat. Nah, ini bisa gerak cincinnya, jadi bisa beresonansi bahasa kimianya. Kemudian ada asam amino yang bermuatan ya, ada asam amino yang tidak bermuatan. Nah, ini diukur pada pH 7. Jadi pH lingkungannya 7, tapi pH dari asam aminonya itu bisa beda-beda ya. Kenapa? Karena tadi selain dia itu punya tadi gugus yang bisa menyeimbangkan pH-nya, tapi sifat dari si R tadi bisa beda-beda. Ada R yang bersifat asam, ada R-nya yang bisa bersifat basa. Nah, ini penting sekali sifat basa asam ini karena mereka nanti bisa bekerja di lingkungan apa. Jadi misalkan asam amino ini ya itu nanti bekerja di lingkungan apa gitu dia. Oh, dia lingkungan yang agak basah. Nah, ini juga lingkungan agak asam. Jadi dia spesifik tempat kerjanya nanti. Jadi begitu ya. Jadi ada orang-orang nanti kalau kita analogikan ya, ada orang-orang yang pinter bahasa nanti kerjanya di bagian komunikasi. Ada orang yang pinter sains kerjanya di bagian riset gitu. Ini sama juga. Jadi lingkungan kerja itu tergantung gitu. pH-nya berapa. Karena reaksi kimia itu selalu berkaitan dengan pH nanti. Nah, jadi ini sifat 20 asam amino tadi ya. Kita bisa lihat ini yang esensial, artinya kita harus konsumsi ya. Kedua ini kita konsumsi dari luar. Nah, ini kita bisa cek ya. Misalkan alanin ya yang ada di tubuh kita ya. Itu kodonnya ini kodonnya, tapi nanti kita bahas kodon. Yang penting adalah sifatnya ini alifatik karena dia itu warnanya merah ya. Kemudian dia termasuk yang non esensial karena dia itu bentuknya ini. Oke. Jadi bisa dicek masing-masing nanti pelan-pelan. Kita lanjut dulu ya ke ion Zwitter yang tadi sifat dari asam amino tadi ya. Jadi dia itu bisa berfungsi ya tadi sebagai asam dan sebagai basa. Kayak dia punya tegus ini. Ini lebih lanjut nanti bisa dilihat tentang ion Zwitter dan pada kesempatan ini kita akan baca saja ceritanya. Jadi intinya nanti dia akan stop bekerja di mana gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita lewat. Ini yang kita akan lihat sekilas karena ke depan kita akan membahas lebih detail ya. Yaitu bagaimana protein dibuat ya. Ini adalah produk akhirnya protein. Nah, protein dibuat itu mulai dari perintah yang diberikan oleh DNA. Jadi tubuh kita punya DNA. Anggaplah misalkan mau dibentuk
mata dengan warna hitam. Itu kode tersimpan dalam DNA kita. Jadi kalau sudah matanya warna hitam tersimpan kode, itu hampir mustahil nanti dia jadi warna biru gitu. Jadi jangan terlalu berharap kecuali pakai kontak lens. Nah, jadi dia itu punya kode-kode di dalam DNA-nya dan itu khusus DNA mata misalkan itu bakalan datang si RNA yang akan mengcopy ya, mengcopy kode itu. Kemudian dikeluarin kodenya dan keluarlah kodenya misalkan AAA gitu. Tapi kode itu nanti kita akan bahas di kemudian hari. Nah, kode itu bakalan dikeluarin sampai ke sitoplasma dan seterusnya. Dibacalah kodenya. Nah, kemudian dengan kode ini, kira-kira bagaimana susunan asam amino. Ini ada asam amino 1, 2, dan seterusnya. Disusun itu harus ada urutannya. Jadi yang tadi kita lihat ada asam amino alanin, leucin, dan sebagainya. Itu disusun dengan urutan apa gitu. Nah, itu sesuai dengan kode DNA tadi. Dan setelah disusun dengan urutan yang benar, baru dibulat-bulatin dan macam-macam lah sesuai kebutuhan. Misalkan untuk protein struktur, protein membantu enzim dan sebagainya, itu tergantung. Nah, nanti akan digulung dan sebagainya, itu sampai jadilah protein. Nah, ini yang akan ditransfer ke dalam yang tadi kalau pertumbuhan mata dikasih ke mata dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah kodon tadi ya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Ini misalkan DNA mata tadi, yang kode untuk mata, itu ada kodenya T, A, C, G, dan seterusnya. Ini nanti kita akan lihat lebih detail di bagian DNA. Tapi sekilas kita perlu ingat bahwa ini adalah timin, adenin, sitosin, guanin. Ya. Ini berurutan. Jadi misalkan urutan warna mata kita itu timin, adenin, sitosin, guanin, dan seterusnya. Itu akan ada pasangan dari A itu, pasangan dari T itu A, dari A bisa jadi U gitu, T jadi C jadi G dan seterusnya. Kemudian nanti akan keluar tadi hasil kopiannya akan ditranslasikan ya. Jadi setelah dari sini tadi akan keluar ditranslasikan ini, maka nanti setiap tiga baris ini ya akan diterjemah ke dalam asam amino apa. Misalkan ya yang keluar itu AUG. Nah, karena yang keluar itu AUG ya, maka huruf pertama A. Ini huruf pertama A, ini huruf kedua, dan ini huruf ketiga. Itu ya cara bacanya. Jadi yang di dalam itu huruf pertama, ini huruf kedua, dan yang paling luar itu huruf ketiga. Nah, sekarang kita coba. Misalkan A, U, G. Huruf pertamanya A, maka di sini A, kita fokus ke A saja. Huruf kedua itu adalah U, kita fokus ke U yang ada dalam A tadi. Jadi A itu sendiri ada AG, ada AA, ada AC, ada AU. Nah, kita fokus ke U, ke sini. Nah, huruf ketiga apa? Yaitu G. Berarti di U ini juga ada G. Jumpa G, keluarlah namanya metionin. Nah, ya jadi keluarnya tadi urutannya adalah A, U, G. Itu keluar namanya metionin. Makanya ini metionin. Kemudian yang tiga yang kedua, C, A, G. Jadi ini C, ya. Dalam C itu ada A, kemudian ada G. Keluarnya namanya GLN, ya. Itu namanya glutamic acid tadi. Nah, kemudian tiga selanjutnya itu A, U, C. A, ya, fokus ke A, U, C. Namanya ILE. Jadi keluarlah isoleucin. Kemudian yang selanjutnya A, G, G, ya. A, G, G itu adalah wilayah arginin, makanya dia ARG. Kemudian lagi yang ketiga selanjutnya adalah U, A, G. Berarti U, A, G. Nah, keluarnya stop. Berarti tadi ada metionin di awal, yaitu start codon.
ada UAG, ya, UAG yaitu stop codon. Artinya tadi sintesis berawal harus dari start codon. Kalau ini belum jumpa, itu belum bisa start codonnya, belum bisa mulai sintesis. Nah, ketika jumpa stop codon, itu berarti selesai di situ, nggak boleh lanjut lagi. Walaupun nanti di sini masih ada hurufnya, misalkan A apalah gitu, panjang sekali sini, masih ada lagi lanjutan. Kalau sudah stop codon, itu selesai. Juga tadi, kalaupun di belakang ada huruf apa-apa, tapi kalau belum jumpa methionine sebagai start codon, itu masih belum boleh mulai sintesis. Tubuh kita mengatur sedemikian rupa, ya, sehingga tidak ada sintesis protein yang dibentuk tanpa ada manfaat. Karena itu bisa diracun begitu, Bu, ya. Jadi sel kanker nanti dan sebagainya. Nah, ini yang tadi. Apa sih tadi ada kita kenal sebagai AUG, ya. Ini guanin atau G tadi. Adenin sebagai A, sitosin tadi sebagai C, timin sebagai T, urasil sebagai U tadi. Jadi tadi ada A, G, C, T, U. Jadi kan banyak tadi ya. Nah, ini adalah senyawa kimia, ya, senyawa kimia yang dia terikat satu sama lain secara spesifik, ya. Dimana misalkan timin, ya, timin, ya, itu hanya mau terikat dengan urasil, ya, ini urasil, ya, atau adenin. Jadi A boleh jumpa sama U, A boleh jumpa sama T. T boleh jumpa sama U, T juga boleh jumpa sama A. Itu mau dia terikat, ya. Sedangkan sitosin dia hanya mau terikat dengan guanin. Nah, makanya tadi misalkan ini, ya. Jadi pas di copy tadi nggak mungkin bergeser karena T cuma mau jumpa sama A cuma mau jumpa sama U, C cuma mau jumpa sama G. Jadi nggak mungkin berubah gitu. Ya, jadi sudah ada kodratnya tersendiri gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi sintesis protein untuk ikan gitu. Nah, ketika sintesis berlangsung tadi, kita tentu saja perlu bahan baku ini ya, yaitu bahan baku glutamic acid, isoleucine dan sebagainya. Ini harus kita makan. Jadi begitu kita makan dalam bentuk protein yang panjang, itu akan dihancurin dalam tubuh, kemudian diserap ke dalam darah kita, diserap ke dalam sel-sel kita, dan di situ akan terjadi penataan ulang, ya, asam amino tadi sesuai dengan keperluan tubuh kita. Jadi datanya gimana? Datanya dari DNA yang pasti perintah. Jadi kalau pas mau ditata ternyata ini nggak ada, misalkan ini nggak ada atau ini nggak ada, maka tubuh kita akan mengalami defisiensi protein yang bisa menyebabkan ya gagal untuk pertumbuhan tubuh gitu ya. Nah, ini makanya kita harus konsumsi ya. Jadi harus kita konsumsi protein. Yang ini adalah makanan ikan sebenarnya. Ikan juga perlu protein untuk tumbuh ya. Jadi bisa jadi dari cacing sutra, dari apalah namanya ini. Kemudian juga misalkan dalam bioflok tersendiri ya, itu adalah pupnya ikan ya dalam bentuk amonia misalnya ya NH3, kemudian dalam bentuk lain-lain itu kemudian ditambahkan karbohidrat ya, diadit karbohidrat C6H12O6-nya ya. Kemudian C6H12O6 kemudian dengan menambahkan bakteri ya, bakteria, sehingga ini akan digabung oleh bakteri ya, berdua mereka akan membentuk asam amino dan protein. Jadi ikan itu bisa mengubah amonia tadi yang harusnya dibuang menjadi protein kembali. Jadi siapa yang bantu adalah si bakteri ini yang aneh-aneh ini bentuknya. Jadi ikan itu punya pup dalam bentuk NH4 dan sebagainya. Kemudian ditambah karbohidrat ke dalam pupnya ya, maka dia akan digabung dengan bantuan si bakteri membentuk asam amino dan protein yang bisa dimakan oleh ikan itu lagi. Jadi bioflok itu bukan merupakan
harus kolam bundar ya, tapi sebuah sistem gitu. Nah, adapun tugasnya teman-teman ini bisa dilakukan nanti secara pribadi di rumah. Hitung 33 misalkan CCA ya. Tadi kita punya ini ya, punya cordon wheel ya. Jadi misalkan tadi ini CCA ya. CCA itu ini CCA. Maka kita lihat ke belakang, CCA itu C, kemudian dalam C itu ada C, ada A ya, CCA itu namanya prolin. Jadi CCA ini adalah prolin. Apakah mulai start sintesisnya? Belum, karena belum jumpa sama metionin yang satunya adalah start codon. Ini ya. Untuk start itu cuma boleh dari metionin. Nah, oke, kalau begitu nanti lanjut lagi ya. Apakah CAU bisa? Belum juga, metionin itu AUG ya. Baru mulai AUG, ya baru jumpa. Ini baru metionin. Jadi kodon pertama itu AUG, kemudian nanti baru kodon kedua yaitu CAA ya. Cari terus nanti CAA. Ini CAA, C ya, A. Berarti dapat glutamic acid lagi dan seterusnya ya. Sampai jumpa stop kodon ya. Jadi silahkan dikerjakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.